Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis, Helsis, atau Krisis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode malam ini semakin seru dan menegangkan, serta menarik untuk kita saksikan. Siska pun berdoa di dalam kesedihannya, memikirkan Leo dan jabang bayi yang ada di dalam kandungannya. Siska sangat merindukan kehadiran Leo di saat seperti ini. Tapi karena tugas sebagai seorang dokter yang mengharuskan Siska dan Leo harus terpisah oleh jarak dan waktu yang cukup lama. Mereka hanya bisa berkomunikasi lewat video call saja. Siska sedih karena semua orang ingin menjauhkan Leo dari anaknya. Entah ini benar atau tidak, namun saat ini Siska sangat terluka hatinya. Dan Tante Monik mengintip Siska pun tidak bisa menahan air matanya. Tante Monik sedih melihat nasib Siska yang sampai saat ini harus menderita. Dahulu dia dikhianati oleh Chris, seorang kekasihnya, dan sekarang mendapat suami seperti Leo, penyayang dan penyabar. Tapi Tante Marissa yang adalah ibunya Leo ternyata sangat membenci Siska, sehingga Siska harus menderita dengan siksaan sang mertua. Sementara itu Leo sampai saat ini belum juga pulang, dan demi keamanan Siska akhirnya Tante Monik mengajak Siska untuk tinggal di rumahnya sampai Leo pulang. Nanti baru Siska akan Tante Monik biarkan ikut di rumah Tante Marissa setelah Leo pulang dari tugasnya. Tapi hal ini yang agak susah juga bagi Tante Monik, dengan kerasnya Siska yang selalu ingin kembali ke rumah Tante Marissa. Dan pada episode ini juga terlihat Tante Marissa yang membuang pakaian bayinya. Siska sangat sedih karena melihat tingkah mertuanya ini. Duh guys, sangat di luar nalar akal sehat kejamnya mertua seperti Tante Marissa yang sangat tega kepada cabang bayi calon cucunya ini. Siska pun menangis sedih sambil memungut pakaian bayi yang Tante Marissa buang ke dalam tong sampah. Tante Monik pun bertanya kepada Johnny mengenai Chris yang rupanya Tante Monik yang tidak tahan melihat Siska menderita ingin menjodohkan Siska agar Siska bisa kembali dengan Chris. Tapi Johnny mengatakan kepada Tante Marissa bahwa Chris dulu pernah menikah sewaktu di luar negeri dengan seorang wanita asal Indonesia yang bernama Tiara. Dan Chris meninggalkan wanita itu di saat sedang mengandung karena Chris tidak bisa lupa dengan Siska. Dan Tante Monik pun terkejut mendengar penjelasan dari Johnny ini. Selama ini Tante Monik menduga kalau Chris masih bujangan dan belum menikah. Tante Monik sangat setuju apabila Siska menikah dengan Chris karena Tante Monik sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan Siska. Sedangkan Tante Monik mengetahui kalau Chris masih sangat mencintainya. Hanya karena dulu Chris pernah menodai cinta Siska yang berkhianat sehingga mereka putus. Dan di scene lain juga terlihat Dokter Cory yang sedang marah kepada Pak Diki. Karena ulah Pak Diki yang tidak bisa membawa diri,
sehingga anaknya sendiri tidak menghormatinya. Pak Diki yang dikatakan seperti oleh Dokter Kori pun menyangkal perkataan Dokter Kori. Namun Dokter Kori mengatakan kalau anaknya saja tidak menghormatinya, yang pada waktu itu mereka ke rumahnya, Siska telah mengusir Pak Diki. Ini adalah ulah Pak Diki semua, sehingga anak-anaknya tidak ada yang menghormati Pak Diki. Dan di scene selanjutnya juga terlihat si Reta, ratu penghayal ini, merasa cemburu melihat kemesraan antara Siska dan Chris. Reta mengatakan dalam hatinya, dulu Siska telah merebut Leo darinya, dan kini Reta tidak akan membiarkan Siska merebut Chris. Duh Reta, kasihan kamu ya, padahal tidak ada yang merebut. Mereka sendiri yang mengejar Siska. Leo dulu tidak pernah mencintai Reta dan Leolah yang mengejar-ngejar Siska. Padahal Siska sudah menolak Leo. Dan sekarang juga bukan Siska yang mengejar Chris, tapi Chris yang berusaha mendekati Siska agar bisa kembali mendapatkan cintanya. Meski usaha Chris akan sia-sia saja karena Siska sepertinya tidak mau mengkhianati pernikahannya dengan Leo. Siska hanya menganggap Chris saat ini sebagai teman biasa saja dan urusan kantor itu adalah urusan pekerjaan. Siska tidak mau urusan pekerjaan digabung-gabungkan dengan masalah percintaan mereka yang sudah usai dulu. Namun nampaknya Reta ini sangat cemburu kepada Siska. Dan sepertinya Reta akan merencanakan sesuatu hal buruk terhadap Siska untuk menyingkirkan Siska dari Chris. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, Mimin mohon tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.